mau langsung datang gitu kan, tapi boleh juga didampingi Tapi ada oleh tidak Bang dari para pihak korban ini yang sudah memaafkan? Maksud saya secara un ini uniknya iya masyarakat iya. Aceh. Enggak lagi korban pelanggaran HAM itu juga mendapatkan bantuan yang sama dengan korban Nah, masyarakat miskin yang rentan. biasa. Ya, Karena ya. apa? Bagaimana sebuah proses rekonsiliasi ini bisa berlangsung? Eits, subscribe dulu. Kalau kemarin kita bahas terkait KKR secara kelembagaan, fungsi dan sebagainya. Saya hari ini ingin tanya-tanya banyak hal terkait dengan bidang reparasi di KKR sendiri. Sebenarnya Kak Yuli, apa saja tugas dan fungsi reparasi ini? Baik, ini bicara soal reparasi, Bang Muhajir, sebenarnya ini menjadi salah satu mandat dari KKR Aceh yang mungkin ini sudah disampaikan. Mandat pertama itu adalah pengungkapan kebenaran, kemudian mandat yang kedua adalah merekomendasikan reparasi. Jadi bicara soal reparasi ini bicara soal bagaimana KKR Aceh bisa menganalisis kemudian merekomendasikan apa yang menjadi kebutuhan korban. Nah, dasarnya apa? Itu dari hasil pengambilan pernyataan, dari hasil pengungkapan kebenaran. Kalau Bang Sapriani sendiri Ketua Pokja Rekonsiliasi, bahasa sederhana apa sih Bang rekonsiliasi ini? Di KKR rekonsiliasi itu adalah proses merajut kembali hubungan yang pernah sudah renggang, tercerai-berai akibat konflik yang masa lalu, agar bisa kita kembalikan ke situasi yang semula. Kira-kira kalau dulu kita pernah bergesekan dengan satu pihak, nah ini adalah proses rekonsiliasi untuk memulihkan itu. Jadi dia adalah pemulihan dan merajut kembali hubungan yang bahasa sederhananya sebagai perdamaian. Perdamaian, bahasa agama mungkin kita sering dengar kata islah. Okay. Nah, itu adalah terminologi rekonsiliasi yang banyak ditemukan. Jadi hubungan yang sudah retak, hubungan yang sudah tidak baik di masa lalu dalam perspektif KKR itu coba kita rajut kembali dan akan difasilitasi oleh KKR Aceh dalam konteks KKR. Gitu kira-kira. Oke. Seberapa penting Bang Pokja rekonsiliasi ini di KKR Aceh? Nah, karena konflik di Aceh itu usianya hampir 30 tahun dan momentum tsunami menjadi tonggak awal kemudian Aceh ke babak baru, terciptanya perdamaian antara pihak RI dan juga GAM, sehingga rekonsiliasi ini dalam istilah damai yang sederhana kita pahami tadi itu perlu terus dijaga. Karena kenapa? Inilah menjadi bekal yang paling penting di masa depan Aceh. Ya, meskipun kita tahu seperti disampaikan Bu Yuli bahwa hari ini PR terhadap korban pelanggaran HAM masih banyak. Iya. Jadi kan ini masih isu yang sangat sensitif, tapi perlu dijaga, di-maintain agar supaya ini tidak muncul kembali. Dengan cara apa? Yang paling mudah adalah sekarang korban itu didatangi untuk kemudian investigasi, kalau bahasa kita di KKR itu diungkap kebenarannya, apa motif peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Supaya kemudian masyarakat Aceh yang terdampak di masa lalu itu merasa bahwa mereka tidak disia-siakan harkat dan martabatnya. Jadi damai itu adalah harga mati kan untuk Aceh hari ini, dan saya pikir rekonsiliasi yang ada di KKR itu mengarah ke sana untuk supaya usia perdamaian di Aceh itu panjang sampai ke generasi yang akan datang. Jadi rekonsiliasi ini di KKR penting sekali Bang? Sangat penting sekali karena ini proses untuk menjaga supaya perdamaian di Aceh itu semakin langgeng usianya. Karena kan kita butuh pembangunan yang lebih berkelanjutan. Jadi benih-benih konflik masa lalu yang ada di Aceh, terutama terhadap korban yang terdampak hari ini, itu perlu dijaga asanya, dilindungi harkat dan martabatnya agar mereka tidak lagi kembali ke masa lalu yang kelam itu. Makanya di masyarakat hari ini kita juga menjumpai bahwa masih ada gesekan-gesekan antar individu juga ada. Kita temui di lapangan seperti itu. Dan jadi, kita coba tawarkan kepada masyarakat bahwa nyoka selesai. Dan ada KKR yang bisa memfasilitasi kira-kira kalau ingin para individu atau kelompok untuk memulihkan hubungan yang renggang itu. Tapi itu bukan kerja yang mudah Kak Yudi. Iya, benar. Ya kan? Terkait rekonsiliasi kadang-kadang kan orang masih ada perasaan
marah, dendam dan Iya. sebagainya. Iya. Bagaimana KKR melakukan kerja-kerja ini? Kalau dalam konteks KKR, kembali ke tadi yang disampaikan Bu Uli, base-nya adalah pengungkapan kebenaran. Jadi proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR itu harus melalui proses investigasi di lapangan. Jadi nanti kan ada semacam pertanyaan mendalam terhadap korban yang bersedia itu. Dan nanti mereka ditanya, kira-kira Bapak Ibu pernah bersinggungan, pernah berkonflik dengan pihak ini, dan apakah Bapak Ibu bersedia untuk direkonsiliasi? Itu ada pertanyaan itu. Dan ketika mereka mengungkapkan bersedia, atas dasar itulah kemudian KKR menganalisis, mempelajari bahwa ini mungkin bisa untuk kita fasilitasi untuk pemulihan hubungan. Itu tuh proses yang dilakukan di KKR. Selama ini terkait dengan kerja-kerja reparasi, Kak Ili punya kendala nggak di lapangan? Misalnya kendala terkait ya anggaran, regulasi atau koordinasi dengan pihak-pihak lembaga-lembaga pemerintah yang lain gitu. Ya. Terkait reparasi memang ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, dalam implementasi reparasinya. Nah, bicara soal reparasi ini kan bicara soal pemulihan, bicara soal perbaikan apa yang sudah rusak di masa lalu akibat dari peristiwa konflik yang dampaknya itu berlanjut hingga sekarang. Nah, itu kan bicara soal reparasi. Nah, untuk dilaksanakan reparasi itu kan butuh dia sebuah peraturan bagaimana ini supaya dilaksanakan dengan maksimal dan pemenuhan hak korban itu bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan seperti itu kan. Nah, yang menjadi salah satu kendala kita hari ini dalam pelaksanaan reparasi ini adalah tidak adanya sebuah skema, tidak adanya sebuah mekanisme khusus bagaimana pemerintah sebagai pelaksana reparasi itu melaksanakan reparasi. Contohnya saya bilang. Jadi tahun 2019 KKR Aceh pernah merekomendasikan reparasi mendesak. Dalam artian reparasi mendesak ini, dalam proses pengambilan pernyataan, itu KKR menemukan korban-korban dengan situasi tertentu. Nah, sebelum korban dipulihkan atau siap untuk memberikan pernyataan, KKR harus memulihkan dulu korban tersebut. Nah, itu situasinya kan, namanya juga ini kan hal yang memang sangat sakit, sangat sensitif. Itu menjadi sebuah luka yang pernah dialami oleh korban. Ketika KKR datang untuk bertanya kembali, kemudian ingin mencatat peristiwa tersebut, pasti ada korban yang saat ini mungkin belum selesai, belum sembuh. Jadi mereka berada pada situasi tertentu. Nah, itu kita rekomendasikan reparasi mendesak. Nah, pada saat kita usulkan rekomendasi itu kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Aceh, nah itu pelaksanaannya itu sangat panjang perjalanannya. Jadi ada tidak semacam ini mungkin Kak, pendampingan psikologi misalnya? Dalam proses pengungkapan kebenaran itu sebenarnya skema itu ada. Karena kalau bicara pendampingan itu KKR Aceh ini kan kerjanya itu memang kerja di lapangan ya, pengungkapan kebenaran itu, tapi bukan dalam hal mendampingi korban secara berkelanjutan seperti itu. Tetapi dalam proses kerja KKR misalnya dalam pengungkapan kebenaran, kita ada tim, dalam tim itu ada tim yang mencatat, mendengar, merekam, kemudian ada tim yang mendampingi ketika korban berada dalam situasi tertentu yang misalnya mereka pas lagi misalnya dalam situasi korban dalam kondisi misalnya tiba-tiba itu histeris, tiba-tiba dalam kondisi korban waktu itu mungkin nggak sanggup lagi berbicara, menangis terisak-isak, itu dalam mekanisme pengungkapan kebenaran itu disiapkan nanti supaya break dulu, kemudian korban ditenangkan dulu. Nah, begitu juga dalam proses misalnya pendampingan soal memberikan pernyataan di tempat terbuka seperti itu. Tetapi dalam hal pendampingan korban secara berkelanjutan, KKR punya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendamping. Misalnya nih, contoh dalam merekomendasikan reparasi, ada yang namanya bentuk pendampingan, misalnya yang dilakukan untuk contoh, mungkin ini kita masih menyusun ya. Contoh misalnya bagaimana memulihkan korban itu dengan mekanisme pemberdayaan ekonomi misalnya yang didorong oleh KKR Aceh. Nah, nanti KKR Aceh punya mekanisme bekerja sama dengan lembaga yang akan mendampingi. Salah satunya pulih misalnya.
Oh, Nah, pulih, itu pulih. salah satu Program. lembaga pulih itu yang memang dari awal KKR terbentuk sehingga sekarang ya Iya. masih kita bekerja sama dengan pulih. Pulih itu dia memang memberikan sebuah pendampingan psikologis, kemudian ada pendidikan dan pendampingan langsung itu kepada Korban. si petugas KKR, komisioner internal KKR, dan juga korban yang diambil pernyataannya oleh KKR. Itu pendampingan itu dilakukan. Nah, yang melakukan pendampingan itu di sini bukan langsung dari KKR-nya, tetapi KKR bekerja sama dengan lembaga yang melakukan pendampingan. Ya, itu seperti yang teman-teman KKR yang Betul. cerita kemarin ya. Iya, Ada betul. kerjasama dengan komunitas LSM atau Iya. lembaga Betul. yang lain. Bang, ya. Iya. Punya tantangan nggak Bang selama ini dalam kerja-kerja rekonsiliasi ini? Tantangan paling berat itu adalah bahwa kemudian kita tidak punya data pelaku dalam proses iya, rekonsiliasi. iya. Jadi data KKR itu bisa kita bilang hampir 99% itu data korban. Iya, Jadi ketika kita ingin misalnya menyambungkan antara si pelaku dan korban ini nggak ketemu. Tapi kemudian kita dapatkan informasi dari si korban bahwa pelakunya ada. Tapi dari pelaku sendiri kita tentu ini butuh pendekatan lagi. Iya. butuh pendekatan. Maka pada saat ini yang paling memungkinkan dilakukan KKR adalah terus memberikan informasi bahwa fasilitasi rekonsiliasi atau islah damai tadi itu dimiliki oleh KKR. Jadi siapapun misal katakanlah Bang Muhajir punya sanak saudara di kampung yang terdeteksi mungkin hubungan antar tetangga, antar rumah itu belum selesai karena konflik masa lalu, itu kemudian bisa KKR bisa hadir bisa hadir untuk kemudian mempelajari ya kan, dan mestinya memfasilitasi proses selanjutnya seperti itu. Iya. Karena kan tidak semua korban kadang-kadang dia mau langsung mau langsung datang gitu kan, tapi boleh juga didampingi Tapi ada oleh tidak Bang dari para pihak korban ini yang sudah memaafkan? Maksudnya secara ini uniknya masyarakat Aceh, masyarakat Aceh. Uniknya yang kita temukan di lapangan, saya tidak tahu ini boleh jadi adalah faktor pemahaman agama kita orang Aceh. Nah, Ya, jadi mereka tidak melupakan, ya peristiwa kelam itu tidak dilupakan, tapi juga terucap kakelah kibanda Ya. sudah begitu takdir. Ya. Nah, itu ada unsur memaafkan dari orang Aceh. Dan itu luar biasa, makanya kan kita tidak heran pasca tsunami begitu cepat kan Aceh. Ya, pemulihan ini begitu cepat. Nah, Ya, itu satu hal positif yang kita dapatkan dari masyarakat Aceh yang juga kami rasakan langsung di lapangan. Mereka tetap bercerita dengan kesedihan dan segala macam peristiwa. Itu manusiawi sekali. Tapi perasaan untuk kemudian menerima dan juga istilahnya pasrah kalau kita bisa bilang ya. Kadang tidak langsung dia memaafkan tapi sudah pasrah dengan keadaan. Biarlah Allah yang menjadi saksi kadang-kadang. Biarlah ini menjadi. Itu satu nilai positif yang kita dapatkan. Iya, punya karakter orang Aceh. Dalam kerja-kerja selama ini kerja-kerja pemulihan kan juga bukan perkara yang mudah Kak Yuli ya. Betul. Jadi punya banyak kendala kan kalau di lapangan ya. Iya. Apa pendekatan yang biasanya kalau Kak Yuli di lapangan, pendekatan apa yang Kak Yuli lakukan? Baik, ini bicara pemulihan sebenarnya kan kalau kita mau melihat dari situasi korban saat ini, yang paling besar kebutuhannya adalah pemulihan psikologis. Karena harus kita akui hasil pengambilan pernyataan, hasil temuan KKR itu hampir 70% dari korban yang kita ambil pernyataan itu masih mengalami trauma. Ya walaupun dalam istilah trauma itu KKR tidak bisa menyimpulkan kalau itu trauma, tapi mungkin ini kami menamakannya itu gangguan psikologis dia. Jadi masih ada rasa takut, masih ada rasa marah, masih ada rasa masih ada takut dengan simbol-simbol tertentu, atau dia terkejut dengan bunyi-bunyi ledakan. Itu masih dialami oleh korban yang sampai saat itu masih ada sebagian korban. Jadi kita bisa melihat bahwa ini memang pemulihan untuk psikologis ini penting. Apa yang menjadi kendala dalam hal ini? Memang kalau saya menyampaikan ya, program-program reparasi itu Bang Muhajir, itu sebenarnya hampir di semua SKPA itu ada. Ada program itu. Hanya saja saya menyampaikan lagi, kalau di lapangan itu mungkin
memang bukan kendala, dibilang memang besar harapan korban supaya ini bisa terwujud. Tetapi secara support, secara dukungan justru yang tidak ada. Kenapa saya sampaikan kayak tadi saya bilang nggak ada regulasi aturan yang khusus tentang mekanisme reparasi karena korban pelanggaran HAM ini saya mau penting untuk saya sampaikan itu tidak bisa disamakan situasinya dengan masyarakat miskin atau masyarakat dengan miskin dengan status sosial dengan kondisi sosial. Ini yang tidak, makanya kita menyampaikan kenapa butuh regulasi khusus dalam pelaksanaan reparasi ini tidak ada yang pertama. Kemudian ini dan ini sedang kita dorong supaya ada. Kemudian yang kedua ini bicara soal anggaran. Soal anggaran ini juga kita kan masih dorong supaya mudah-mudahan ya kami berharap makin ke sini di pemerintahan kali ini menjadi satu prioritas untuk pemenuhan hak korban karena pemenuhan hak korban ini juga menjadi satu tujuan supaya jaminan tidak berulang. Jadi konflik tidak terulang lagi. Mudah-mudahan itu kita dorong. Mungkin dua hal ini yang menjadi tantangan bagi reparasi adalah soal regulasi atau kebijakan pelaksanaannya tentang anggaran yang diletakkan untuk pelaksanaan pemulihan korban ini. Bang Andi, apa kira-kira yang mesti diperbaiki mungkin kerja-kerja teman-teman KKR selama ini terkait dengan rekonsiliasi ini ataupun terkait dengan reparasi ini? Ya, karena tantangannya memang juga berat ya. Saya pikir adalah yang paling perlu terus dilakukan oleh KKR adalah menyampaikan bahwa peran KKR ini sangat masih strategis di Aceh. Iya, oke. Ya, karena patut kita syukuri juga ini kan menjadi role model di Indonesia. Role model di Indonesia. Sampai hari ini setelah undang-undang KKR nasional dicabut, praktis hanya satu-satunya di Indonesia KKR Aceh. Dan bisa jadi semacam lembaga rujukan bagi harusnya bisa. Saya pikir harusnya bisa. Jadi nasional belajar dari Aceh itu harusnya bisa. Ya, kalau memang KKR ini berhasil, tentu kan pihak-pihak luar dari dari negara luar tentu kan mereka karena akan pada belajar. prakteknya Bang Muhajir di berbagai banyak di berbagai negara itu KKR itu kan ad hoc. Dia berbatas sifatnya. Waktu dia setahun, 2 tahun, 5 tahun selesai. Tapi di Aceh masyarakat sipil bersama Dewan waktu itu memutuskan bahwa draft kita itu tanpa batas. Karena kenapa? Karena periodisasi pelanggaran HAM-nya itu yang begitu panjang sekali. Yang Jadi, panjang. Pada waktu itu mungkin melihat ini tidak mungkin diselesaikan dalam 1-2 periode. 1-2 periode, betul. Makanya prosesnya itu butuh waktu panjang dan estafet yang panjang juga ke depan seperti itu Bang Muhajir. Berarti itu semacam rekomendasi Bang ya, mungkin ke depan bagaimana memperkuat hak-hak korban ini yang masih dilakukan. Selain hak korban, lembaga juga perlu kita diperkuat ya. Lembaga perlu diperkuat karena kewenangan mungkin secara umumnya lembaga KKR ya sudah seperti ini, tapi bagaimana sekarang juga KKR itu bisa menjadi lembaga yang rekomendasinya itu dijalankan. Karena kan produk KKR itu rekomendasi. Makanya selama ini Bu Yuli sebagai ketua reparasi juga aktif kemudian menyuarakan ke pemerintah supaya kemudian rekomendasi yang tertuang dalam laporan resmi buku Pelaradame itu Bu Yuli itu sejumlah rekomendasi yang sangat strategis itu. Politik, hukum, HAM dan hak-hak korban. Itu lengkap di situ. Budaya dan pembelajaran HAM. Jadi memang bukan kerja satu lembaga ini Bang. Iya, betul. Dia harus kolaborasi. Harus melibatkan karena yang dikorbankan kan rakyat Aceh. Puluhan ribu kan. Jadi nggak bisa juga KKR sendiri. Jadi kita berharap ke depan KKR ini disupport penuh oleh berbagai lini gitu. Karena yang diurus juga kan rakyatnya sendiri. Nah betul. Gitu. Bang, saya belum begitu memahami secara sederhana mungkin Bang. Bagaimana sebuah proses rekonsiliasi ini bisa berlangsung? Kehendak sebetulnya. Ya. Begitu katakanlah kalau tadi role-nya KKR kan ada data yang masuk ke kita analisis. Nah, kita pelajari di lapangan, kita jumpai lagi, kita tanyakan kembali bagaimana sudah situasi sekarang. Nah, ketika itu terkonfirmasi bahwa saya butuh untuk coba difasilitasi untuk bisa pemulihan. Nah, kita datang. Nah, kita fasilitasi gitu. Kita berbicara lagi dengan para pihak. Nah, nanti kita di KKR ada istilah mediator.
Mediator. Oke. Ada mediator, ada komediator, ada tokoh masyarakat yang bisa didengar oleh kedua Tokoh belah masyarakat, pihak, tokoh agama ya. ya. Dan dia netral Mm-mm, untuk mm-mm, mempelajari itu. mm-mm. Kemudian menyatukan persepsi untuk ayo kita Berarti berjabat tangan lagi. berarti sama seperti proses misalnya ini kan nadanya untuk kadu-kadu lengampung, Bang. Betul. Iya, Antar betul, tetangga segala betul. macam kan ada. Iya. Dan itu di apa namanya? Seperti di sidang mungkin di Menasah Iya. ada Iya. tuh Dia ada segala- mekanisme kearifan lokalnya itu. Iya. Ah. Dia sesuai dengan adat yang berlaku di Iya. tempat. Oh, Karena memang oke. disebutkan dalam SOP kita bahwa ini dilakukan sesuai dengan adat setempat. Jadi tetap tidak boleh Jadi, mengabaikan Ah. ya. adat setempat. Tapi dia ini. dinamis Hmm, karena tujuannya adalah kan win-win solution ini. Ya, Hmm. ya, Kan? ya. Jadi para pihak bisa menerima itu keduanya, Ya, tawaran apapun. Apakah misal salah satu butir perjanjiannya misalnya harus ada restitusi misalnya Bu, Iya. ya, ganti rugi materi misalnya. Nah, itu Mm-mm. disepakati juga berapa besar jumlahnya, apa Mm-mm. bentuknya, itu disepakati dulu. Mm-mm, Dan mm-mm. itu nanti difasilitasi oleh mediator tadi. mediator Iya. tadi itu ya. Berarti Iya. KKR punya mediator. Punya nanti KKR secara resmi menunjuk salah satu orang mediator dari KKR dan itu bisa diwakili oleh 7 orang komisioner. Jadi salah satu dari 7 orang komisioner itu ditunjuk oleh ketua KKR, dibuatkan SK-nya menjadi mediator. Kemudian di lapangan nanti kita pilih juga komediator. komediator. Komediatornya yang mendampingi mediator. Oh, Yang bisa apakah jadi Pak Imum tuh, Pak Gesi, Tuh Hampun, Tuhapeun. tokoh agama, Nah, tokoh kira-kira orang yang nyambung lah dengan para pihak ini, yang adat. tidak ada afiliasi apapun. Itu Itu ditunjuk nanti untuk mempermudah proses. Kalau di proses reparasi sendiri itu seperti apa prosesnya Kak Yuli? Iya, kalau reparasi dia kan kalau Pemulihan. tadi bicara rekonsiliasi itu dilaksanakan sesuai dengan adat kampung atau adatnya kearifan lokal yang berlaku. Nah, untuk pelaksanaan reparasi ini bukan KKR yang melakukan nih, Pak Majid. Oh. Jadi ini dalam kanun itu pelaksana rekomendasi itu adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten Daerah kota. kabupaten kota. Atau KKR boleh mengidentifikasi dan merekomendasikan sebuah lembaga, misalnya Pulih tadi. Sebuah lembaga yang akan melaksanakan reparasi ini. Ya, Nah, itu regulasi di kanunnya seperti iya, itu. seperti itu. Iya. Jadi KKR Aceh itu dalam lingkup reparasi kerjanya hanya menganalisis, kemudian setelah menganalisis Verifikasi, mengusulkan ya. namanya, menetapkan nama penerima reparasi, kebutuhan reparasi. Dari hasil analisis itu kita mengeluarkan kebutuhan reparasi, kebutuhan korban, baik itu misalnya yang sudah dilakukan KKR adalah modal usaha, misalnya kemudian dan rumah yang dibutuhkan, pemulihan Beasiswa, psikologis, ya. pendidikan. Nah, itu kemudian kita rekomendasikan kepada pemerintah. Baik provinsi. Baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten Kasa. Jadi nanti pemerintah yang akan menunjuk lembaga dinas atau lembaga mana yang akan melakukan ini sesuai dengan kebutuhan layanan yang direkomendasikan. Oh seperti iya, itu. iya. Justru saya pikir berarti salah pemahaman saya Iya. selama ini. Ya. Nah, mandatnya memang merekomendasikan reparasi kepada pemerintah. Nah, jadi cuman hari ini kan karena yang saya sampaikan tadi mungkin alatnya atau misalnya bagaimana melaksanakan itu karena pemerintah belum punya pengalaman belajar dari pengalaman reparasi mendesak ketika kita sudah rekomendasikan, lalu gubernur menunjuk BRA sebagai pelaksana, lalu BRA tidak punya mekanisme. Kenapa gubernur menunjuk BRA? Karena di dalam kanun BRA juga punya sebuah tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan reparasi sesuai dengan rekomendasi KKR Aceh. Nah, seharusnya memang itu kan punya seperti apa pelaksanaannya, mekanismenya seperti apa. Nah, hari ini KKR dalam rangka mendorong ini bisa terjadi supaya bisa ada kita mendorong lahirnya sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan gubernur untuk pelaksanaan reparasi korban pelanggaran HAM. Mudah-mudahan ini disambut baik oleh pemerintah dan segera kita Aceh punya sebuah regulasi. Karena penting dalam hal ini kenapa?
bicara dengan pemulihan ini juga pusat sudah pernah mengeluarkan Kepres nomor 17 untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM. Nah, jika di nasional sudah punya sebuah regulasi untuk melakukan pemulihan terhadap korban secara non yudisial, nah KKR Aceh di Aceh sebagai lembaga non yudisial seharusnya juga dapat mengeluarkan sebuah regulasi bagaimana pemulihan untuk korban ini dilakukan. Jadi kita nggak lagi gini Bang Muhadjir, nggak lagi korban pelanggaran HAM itu juga mendapatkan bantuan yang sama dengan korban masyarakat miskin biasa. Karena apa? Reparasi ini prinsipnya adalah kewajiban negara. Kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang dialami oleh korban di masa lalu. Sementara bantuan sosial memang sudah tugas negara, tanggung jawab negara untuk membantu warganya seperti itu. Ya. Baik Bang Andi, Kak Yuli, secara keseluruhan saya ingin mungkin ada semacam harapan bagaimana KKR Aceh ke depan ini bekerja bisa lebih baik lagi. Mungkin dari Bang Andi. Saya berharap KKR terus dipertahankan karena juga menjadi poros bisa menjadi kiblat juga di masa depan saya pikir. Role model sebagai proses penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena kan KKR itu kan dia lembaga transitional justice dari dulu rezim otoriter ke rezim demokrasi. Nah, tentunya dengan lahirnya KKR di Aceh ini, siapapun nanti bisa kemudian merujuk terhadap semua apa yang telah dilakukan KKR terhadap korban konflik masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kelembagaan juga kita berharap ini makin diperkuat, Bang. Kelembagaan harus ini diperkuat. Ya minimal dukungan untuk program-program yang dikerjakan KKR di masa depan itu bisa disupport. Karena kan selama ini kendala kita di situ. Hampir semua program yang dilakukan oleh KKR tidak ada kendala tidak mendapatkan support yang utuh dari pemerintahan Aceh. Saya pikir itu dua hal yang. Kak Yuli, mungkin apa kira-kira harapannya? Dalam hal pemenuhan hak korban, sangat besar harapan kita ya supaya isu tentang pemenuhan hak korban ini bisa masuk dalam rencana pembangunan. Karena apa? Ketika kalau isu pemenuhan hak korban, isu reparasi ini masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah atau jangka panjang RPJM, kita bilang ini akan lebih memudahkan untuk melahirkan regulasi, untuk menempatkan anggaran untuk pemulihan, bahkan untuk membuat sebuah komponen rekening rekening khusus untuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Nah, mudah-mudahan ini satu mimpi ya, satu harapan bagi KKR dan ini Bang Muhadjir memang sudah masuk secara dalam RPJM sebenarnya isu pemenuhan hak korban ini sudah masuk ke dalam teknokratik. Sudah kita sonding. Sonding dan ini juga Bapeda sudah kita sonding, Bapeda juga sudah kita sonding, bahkan untuk pemerintah Aceh juga sudah kita sonding, kita sampaikan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan dan kita melihat juga hari visi misi Mualim juga pemerintah Mualim Dekfa juga ada untuk memperkuat perdamaian seperti ini. Mudah-mudahan isu KKR ini bisa dijalankan dengan baik. Oke. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang sudah Kak Yuli. Sama-sama. Banyak informasi sekali yang saya ketahui hari ini terkait dengan KKR. Makasih Bang. Makasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.